Selandia Baru dan suku Maori. Selandia Baru atau New Zealand adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yaitu Caledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer dan sebuah wilayah persemakmuran Britania atau Commonwealth Realm. Selandia Baru dibagi ke dalam 11 dewan regional dan 67 otoritas teritorial untuk tujuan pemerintahan daerah. Sistem ini memiliki kadar otonomi yang lebih rendah daripada sistem provinsi yang sudah tidak digunakan lagi. Secara nasional, kekuasaan politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Di dalam penanggalan radiokarbon dan DNA mitokondria di dalam populasi Maori mendapati bahwa Kepulauan Selandia Baru pertama kali didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 hingga tahun 1300 Masehi. Kemudian di dalam buku The Origins of the First New Zealanders dinyatakan bahwa populasi Maori terbagi dua menjadi iwi atau suku dan hapu atau subsuku yang lalu bekerja sama, bersaing, serta terkadang saling berperang. Kontak dengan orang Eropa. Penjelajah Eropa yang pertama ke Selandia Baru adalah Abel Tasman yang tiba pada tahun 1642, kemudian Kapten James Cook di tahun 1769, dilanjutkan Marion du Fresne pada tahun 1772. Kontak awal antara Maori dan orang Eropa terbukti bermasalah. Namun kemudian pada akhirnya orang Eropa memiliki hubungan baik dengan Maori. Pemukiman orang Eropa di Selandia Baru dimulai pada awal abad ke-19 yang mengarah pada pertukaran budaya dan gagasan yang ekstensif. Banyak Maori menghargai orang Eropa yang mereka sebut pakeha sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan teknologi barat. Pada tahun 1839, perkiraan menyebutkan jumlah orang Eropa yang tinggal di Selandia Baru sebanyak 2.000 orang. Kemudian, kerajaan Inggris menyetujui permintaan berulang kali dari misionaris dan beberapa kepala suku Maori untuk campur tangan. Pemerintah Inggris mengirim Kapten Angkatan Laut Kerajaan William Hobson untuk merundingkan perjanjian antara kerajaan Inggris dan Maori, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Waitangi. Mulai dari Februari 1840, perjanjian ini ditandatangani oleh mahkota dan 500 kepala suku Maori dari seluruh Selandia Baru. Perjanjian tersebut memberi Maori hak-hak rakyat Inggris dan menjamin hak milik Maori dan otonomi suku sebagai imbalan untuk menerima kedaulatan Inggris dan aneksasi Selandia Baru sebagai koloni di kerajaan Inggris.
Eksistensi suku Maori. Peran Australia dalam kemerdekaan Indonesia. Negara Australia ternyata ikut berperan dalam membantu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Hal itu tersirat dalam foto-foto yang dipamerkan oleh Konjen Australia di Museum Bank Indonesia di Surabaya. Dari pameran itu dapat disimpulkan bahwa negara Australia turut membantu Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terdapat puluhan foto dan rekaman video yang menceritakan peran-peran Australia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya foto Presiden Soekarno saat bertemu dengan salah satu tokoh dari Australia, atau foto pemberitaan media Australia tentang perjuangan bangsa Indonesia. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Lalu, apa akibat dari peristiwa Black Armada? Akibatnya, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Selain itu, para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk bertuliskan "Hands Off Indonesia". Meskipun kini sering terjadi cekcok antara Australia dengan Indonesia, namun negara tetangga yang satu ini sebetulnya turut berjasa mengamankan kemerdekaan dari rongrongan agresi militer. Hubungan bangsa Indonesia dan penduduk Australia terjalin lewat korespondensi Serikat Pekerja Perkapalan. Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah bekerja sama dengan Serikat Pekerja Perkapalan di Queensland maupun Sydney. Bisa dibilang, sentimen serta kampanye agar warga negeri Kanguru mendukung Indonesia merdeka dikobarkan aktivis sosialis maupun komunis. Tokoh-tokoh politik yang dibuang Belanda ke De Gaulle lantas menyeberang ke Australia ikut berperan besar. Dukungan tidak pernah diberikan secara formal, namun bantuan politik dari Australia selalu diberikan pada Republik Indonesia.